Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syahra Ramadhan lil-mu'minin liyazdadu ma'al imanihim iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus DKM Masjid Al-Hikmah beserta jajaran, yang kita muliakan Bapak Imam dan Bapak Bilal beserta para jamaah sholat Isya dan sholat sunnah tarawih, yang mudah-mudahan kita semua adalah calon-calon penghuni surga ya Allah. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang senantiasa memberikan kita limpahan cucuran nikmatnya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Isya berjamaah dan melanjutkan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan yang kita laksanakan malam hari ini merupakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memerintahkan makhluknya yang beragama Islam dan memiliki keimanan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi diwajibkannya kita berpuasa ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang namanya umat Islam ini ada 3 tingkatan. Ada mukmin, ada muslim, ada mukmin, dan ada mutakin. Jadi Islam itu ada 3 tingkatan. Muslim yang paling rendah. Jadi kalau orang diperintahkan Allah untuk berpuasa, itu bukannya lagi ya ayyuhal muslimun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi namanya muslim ini banyak. Di KTP-nya Islam, sholatnya kagak, puasanya kagak, sholat tarawih enggak, tapi sholat Id paling duluan. Nah itu kategorinya muslim tuh. Tapi kalau orang yang beriman, dia betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat 5 waktu dia jalankan, puasa Ramadan dia jalankan, zakat dia keluarkan. Jadi yang betul-betul diperintahkan sama Allah dia jalankan. Ini kalau orang yang beriman. Terus bagaimana ketika kita mau tahu diri kita beriman apa enggak? Biasanya kita kalau melihat orang yang beriman hanya sebatas pakaiannya saja, belum tentu. Belum tentu orang yang pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai sarung bisa dikatakan beriman, belum tentu. Tapi yang betul-betul beriman
Kalau kita buka di dalam kitab Qamutuqiyah, ini karangan Syekh Imam Nawawi. Ini cabang-cabang iman. Kita pribadi, kita sendiri bisa merasakan iman kita nih, iman kepada Allah ada nggak di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita bisa tahu ketika kita menjalankan ibadah sholat, tiba-tiba kita melalaikan, bukan melalaikan, kita terlambat melaksanakannya. Adzan berkumandang, biasanya kita langsung berangkat ke masjid, berangkat ke musola, tiba-tiba kita terlambat. Ini rasa penyesalannya ada. Nyesel benar kita. Ya Allah, kita telat ini mau sholat berjamaah di masjid. Berarti iman ada di dalam kita. Iman ada di dalam diri kita. Sama kita puasa, ketika kita sedang menjalankan puasa, ketika menjalankan ibadah puasa itu kan bukan hanya menahan rasa lapar, bukan menahan hanya rasa haus, tetapi juga dari hawa nafsu. Ketika kita tiba-tiba ketika sedang berpuasa, kita tiba-tiba ngomongin orang, kita ingat, ya Allah, ada rasa penyesalan pada diri kita, berarti kita beriman. Tapi kalau kita meninggalkan sholat di awal waktu, biasa aja. Bahkan kita nggak puasa, biasa aja. Kita menjalankan perintah-perintah Allah itu biasa aja, nggak ada rasa kegembiraannya luar biasa. Maka kita harus pertanyakan, kemana iman di dalam diri kita? Makanya ketika kita mendengar kumandang adzan, hati kita bergetar. Ketika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kita bergetar hati kita. Jadi kalau kita memang imannya ini gak kemana-mana, ada di dalam hati. Ya Allah. Makanya puasa ini sebagai momentum. Ramadan ini kita jadikan sebuah momentum. Kita jadikan puasa ini adalah puasa yang terbaik buat diri kita. Bukan hanya terbaik, kita jadikan puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Kita nggak ada yang tahu tahun depan, jangan bicara tahun depan, 2 hari lagi atau 1 hari lagi, belum tentu kita bisa menemukan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah puasa. Sudah banyak contoh-contohnya, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang sudah duluan dipanggil sama Allah dan tidak berjumpa di bulan suci Ramadan. Makanya kita jadikan momentum Ramadan ini adalah momentum Ramadan yang terbaik dan Ramadan yang terakhir buat kita. Makanya ketika Ramadan kita jadikan momentum yang terbaik dan yang terakhir, maka keimanan dan keikhlasan yang pasti menempel pada diri kita. Makanya sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan biasanya setelah Ramadan nanti kita ada rasa kegembiraan. Kegembiraan apa? Kita sudah meraih kemenangan disambut dengan hari raya. Tapi yang khawatir, hari raya ini dijadikan momentum yang tadinya kita bersih kembali, tapi kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa contohnya? Seharusnya hari raya menjadi hari yang ria. Kenapa menjadi hari yang ria? Serba baru kita keluarin semuanya. Emas yang tadinya kita nggak pakai, keluarin dipakai semuanya. Sendal yang baru dikeluarin, koko yang paling mahal dipakai, peci, semuanya serba baru. Kendaraan yang paling bagus dikeluarin. Agar apa? Agar dilihat sama orang lain. Makanya sangat amat sayang kalau hari raya dikotori dengan hari yang ria. Makanya Ramadan ini kita jadikan momentum Ramadan yang terbaik dan yang terakhir. Kita nggak ada yang tahu apakah kita bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang atau yang tahun akan datang. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Makanya kita jangan sampai nanti akan ditolak oleh surga. Jangan sampai diri kita ditolak oleh surga. Kan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Orang yang senang baca Quran, kemudian orang yang menjaga lisannya, yang ketiga orang yang sering memberikan makanan fakir miskin, dan yang keempat adalah puasa Ramadan. Itu surga rindu. Tapi surga akan menolak 3 golongan. Ini ada di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ini adalah wasiat-wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ada 3 golongan nanti yang akan diharamkan masuk ke dalam pintu surga. Apa yang pertama? Yaitu yang bakhil. Orang yang bakhil, orang yang pelit. Ini Ramadan ini jangan pelit-pelit, terutama masalah pelit waktu. Kita pelit harta mah gampang dilihat, tapi diri kita ini paling banyak ini bakhil terhadap waktu. Seharusnya kita zakat, kita perbanyak, baik itu zakat fitrah, zakat malnya. Tetapi kalau udah di akhir Ramadan ini kebanyakan zakatnya bukan zakat mal, tetapi zakat mal. Nah, itu yang terjadi. Seharusnya kita semakin penuh, semakin semangat di 10 terakhir Ramadan, tetapi kita semakin kendor. Ini kan kita terlalu pelit terhadap waktu. Itu orang yang bakhil. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka. Orang yang durhaka yang seperti apa? Yang selalu menyakiti perasaan orang tua kita. Sekalipun kita rajin ibadahnya, kita rajin sholat malamnya, kita rajin sodakohnya, kita rajin pergi hajinya, tapi sering membuat orang tua kita nangis, sering melakukan orang tua kita kecewa, maka walaupun kita rajin, walaupun kita sering bolak-balik ke Makkah, tapi sering menyakiti perasaan orang tua, tetap durhaka. Itu akan diharamkan kita masuk ke dalam surga kalau kita durhaka sama orang tersebut. Yang ketiga yang akan diharamkan masuk ke dalam surga, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ini Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Yang ketiga itu adalah orang yang sering mengadu domba. Ini hati-hati di zaman sekarang, sering yang menggibah, mengadu domba, ini sering sekali terjadi. Sekarang ini bukan lagi mulut yang bicara, tapi jari-jari kita melalui media handphone yang kita punya. Kita kirim-kirim berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya, tetapi kita udah main kirim-kirim saja, akhirnya ada perpecahan di situ. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya jangan sampai kita termasuk 3 golongan yang nantinya diharamkan masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini, ayo sama-sama kita jadikan Ramadan yang terbaik, kita jadikan Ramadan yang terakhir. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. 10 terakhir kita sudah memasukinya, jangan kita sia-siakan. Makmurkan masjid-masjid yang ada, semangati diri kita. Jangan sampai iman ini pergi dengan begitu sia-sia. Tetapi iman ini harus kita jaga dengan lamutan, dengan bingkisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tancapkan di dalam hati kita, jangan sampai iman itu pergi. Makanya jangan sampai ketika kita meninggalkan ibadah, kita nggak ada rasa was-wasnya. Ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik, nggak ada rasa khawatirnya, berarti letak iman kita mulai pergi di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kultum yang singkat ini manfaat buat diri saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Mohon maaf ketika ada kekhilafan, kata-kata yang menyinggung perasaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.